Selamat siang, teman-teman. Hai, selamat siang. Gimana kabarnya nih, Sobat Minji di rumah? Atau mungkin buat Sobat Minji yang ada di luar rumah, boleh dong komen-komen nih dari kota mana aja, teman-teman. Keluar keluarga sehat ya di rumah ya. Hadir, hai Kakak Robi. Selamat siang. Gimana nih? Gimana nih kabarnya nih buat Sobat Minji di sini? Solo, wow, ada yang dari Solo nih. Kayaknya ini dari Sabang sampai Merauke ya, ada semua di sini ya. Lampung kah? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Wah, tuh kan ada yang dari Solo, ada yang dari Lampung. Boleh ya untuk Sobat Minji di sini ya, tetap stay tune ya teman-teman ya, karena tentunya nanti Minji akan bagi-bagi saldo e-wallet nih buat teman-teman di sini yang aktif untuk join live gitu, dan juga tentunya nanti akan ada kuis gitu ya. Nanti akan ada kuis. Jadi buat teman-teman di sini, buat Sobat Minji yang tentunya bisa menjawab dengan benar kuis yang nanti akan Minji sampaikan ya, itu nanti kalian akan mendapatkan saldo e-walletnya gitu. Sekaligus pengumuman giveaway. Siapa kemarin yang ikutan giveaway nih? Mau Minji boleh dong. Jadi boleh juga ya buat Sobat Minji dibantu share nih live-nya Minji ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Yuk, gimana nih? Sepertinya apakah sudah ready semua nih? Buat Sobat Minji di sini? Oke, karena sepertinya sudah lumayan banyak juga ya yang bergabung nih di dalam live Instagramnya Wajib berbagi informasi ya. Jadi Minji ucapkan selamat datang, selamat siang buat Sobat Minji yang sudah bergabung, yang sudah join ke dalam live-nya Minji ya. Selamat datang di live berbagi informasi episode ke-16. Wah, gak nyangka ya sudah nyampe ke episode 16 nih ya. Minji menemani teman-teman di sini. Oke, jadi gimana nih buat Sobat Minji di sini? Oke, jadi ya buat teman-teman di sini, buat Sobat Minji di sini yang masih belum tahu ya, yang masih belum tahu nih program berbagi informasi itu apa sih Minji? Jadi untuk program berbagi informasi itu merupakan program dari Waji yang tentunya nantinya akan memberikan informasi nih ke followers Waji dengan mendatangkan narasumber dari kalangan ahli maupun influencer gitu. Jadi buat Sobat Minji di sini udah tahu belum nih kira-kira hari ini kita akan membahas mengenai apa? Tahu nggak nih teman-teman, kira-kira kita akan membahas mengenai apa? Ya, giveaway kemarin aku ketinggalan Minji. Nggak apa-apa Kakak Siti Larasari, nggak apa-apa. Nanti kita akan ada hadiah-hadiah menarik dari kuisnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nanti di akhir kita bakal ada kuis juga. Jadi mungkin nih buat teman-teman di sini yang kemarin, aduh Minji aku kemarin nggak ikutan giveaway, tenang aja. Karena nanti di sesi akhir acara kita akan mengadakan kuis. Jadi buat teman-teman di sini boleh, maka dari itu untuk tetap stay tune gitu ya. Oke, jadi selamat datang nih buat teman-teman, buat Sobat Minji yang sudah bergabung. Minji mau menjelaskan juga ya mengenai program berbagi informasi ini. Jadi yang masih belum tahu program berbagi informasi itu apa, jadi program berbagi informasi itu merupakan program dari Waji ya, tentunya untuk memberikan informasi ke followers Waji dengan mendatangkan narasumber dari kalangan ahli ataupun dari influencer. Nah, untuk hari ini tentunya kita akan membahas mengenai siap ubah kebiasaan, siap sehat terus. Oke, jadi nanti untuk berbagi informasi episode ke-16 ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu tentu saja nanti akan ada materi dari Dr. Kevin. Lalu yang kedua nanti akan ada sesi tanya jawab nih, dan juga ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat, aktif dan menjawab kuis. Lalu nanti sesi ketiga penutup. Jadi buat Sobat Minji di sini sudah sambil kita menunggu Dokter Kevinnya gabung.
Halo dok, Halo, selamat siang. oke. Ya, Oke, gimana kabarnya nih dokter Kevin? sehat-sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Salam kenal ya dok ya, dengan saya moderator di sini, panggil saja Minji. Oke, Minji ya, oke. Oke, nah sebelum memasuki sesi materi ini, Minji mau membacakan terlebih dahulu ya dok ya, izin ya dok ya, mengenai Oke, latar belakang pada tema hari ini. Jadi untuk gaya hidup modern itu kan tidak mendukung kesehatan optimal. Banyak juga orang kurang memperhatikan pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan. Untuk faktor seperti kurangnya aktivitas fisik, kesadaran rendah akan kesehatan mental, kurang tidur dan kebiasaan lainnya. Peningkatan kesadaran dan juga edukasi mengenai kebiasaan sehat itu diperlukan sehingga live wajib berbagi informasi dengan Dr. Kevin Almas ini akan bertujuan memberikan informasi dan motivasi untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan berkelanjutan serta bisa meningkatkan kualitas hidup. Oke, oke mungkin juga untuk Dokter Kevin mau memperkenalkan terlebih dahulu kepada Sobat Niji nih boleh. oke. Halo Sobat Minji, perkenalkan, saya Kevin, Dokter Kevin yang juga punya sampingan itu content creator juga gitu. Saat ini sih lagi internship di Cilegon, di RS Kurnia. Nanti jam 3 ini mulai jaga lagi nih nanti gitu. Itu aja sih kalau perkenalannya. Oke, terima kasih dok. Kayaknya kita mulai langsung aja kali ya dok ya perbincangan Oke. ini ya dok ya. Oke, nah dok untuk faktor kebiasaan sehari-hari nih dok, apa saja sih dok faktor kebiasaan sehari-hari yang bikin badan kita itu gampang pegal? Oke. Sehari-hari yang bisa bikin pegel ya. Sebenarnya ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat itu badan-badan pegal. Padahal kita misalnya kerjaannya itu bukan yang berat banget, kayak sekedar misal kerja kantoran atau jualan atau dan sebagainya. Kenapa? Ada beberapa. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah kurangnya gerak gitu. Jadi kurangnya gerak bisa menyebabkan badan-badan itu pegal. Kurang gerak itu gimana? Mungkin kurang olahraga atau di rumah pas pulang kerja langsung tiduran, nggak stretching dulu gitu-gitu atau dan sebagainya gitu ya. Sama yang kedua, postur tubuh yang buruk. Jadi misal pas kerja kantoran ya, tubuh itu gini, bungkuk badannya. Nah, tapi laptopnya itu nggak sesuai apa namanya ergonomis, jadinya ya badan itu pegel gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri itu bisa menjadi salah satu tanda kenapa kita itu bisa pegel walaupun udah tidur yang cukup dan sebagainya. Nah, nggak yang paling penting itu orang itu jarang minum air putih. Seringnya apa? Es teh misalnya atau Coca-Cola dan sebagainya. Nah, itu memang air, tapi yang paling butuhkan adalah air putih. Jadi air putih itu menghidrasi. Jadi biar ginjal-ginjal itu tetap bagus dan saluran-saluran kemihnya itu tetap terhidrasi. Jadi walaupun sering kencing nggak apa-apa, itu normal malah bagus. Nanti bahaya kalau malah nggak bisa kencing. Oke. Gitu. Jadi untuk gampang badan pegal itu justru bukan dengan kita banyaknya gerak ya dok ya, tapi dengan kita berdiam diri, kita duduk pun kadang pegel gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah dengan kalau pekerja kantoran itu kan mungkin duduknya terlalu lama atau kerjanya emang selalu duduk gitu dok. Apa aja nih dok dampak dari duduk Oke, yang terlalu lama bagi kesehatan serta langkahnya itu bagaimana nih dok? Kita harus melakukan apa untuk menghindari duduk yang terlalu lama itu? oke. Jadi orang kantoran ya, orang kantoran yang secara pekerjaan memang diharuskan dan memang pekerjaan adalah duduk sebagian besar gitu. Dan mereka kan kurang apa namanya duduknya itu misalnya 5 hari dalam 5 hari dalam seminggu. Jadi 2 harinya libur. Artinya lebih banyak duduknya gitu kan. Nah, dampak buruknya apa? Yang pertama, sirkulasi peredaran darah itu bisa terganggu. Karena apa? Selalu menumpunya di tempat yang sama, misalnya di pantat. Padahal tubuh itu untuk sirkulasi yang bagus itu harus kita berdiri agar sirkulasinya
itu jalannya itu lancar. Jadi kayak selang nih, selang itu kalau ada airnya, kalau ada bengkok-bengkok sedikit, dia kan alirannya nggak lancar gitu. Kan kita awalnya eh, harus diselesaikan, butuh fokus, akhirnya nggak fokus gara-gara kita nyeri punggung, nyeri leher gitu ya. Jadi mengganggu produktivitas gitu. Terus yang ketiga, otomatis ya kalau dari segi dokter sendiri ada risiko ke arah jantung gitu karena kurangnya gerak. Jadi memang disarankan buat orang yang pekerjaannya di kantoran ya, yang kebanyakan itu duduk, itu seenggaknya harus gerak pas pulang kerja. Itu mau nggak mau gitu, mau capek mau gimana tapi itu mau nggak mau. Karena apa? Iya, iya itu udah resiko yang harus diambil gitu loh. Gitu. Jadi solusinya gimana nih? Solusinya ya misalnya bangun pagi sebelum berangkat ya 30 menit sebelum berangkat stretching aja, stretching kecil-kecil di depan atau di kamar gini, stretching gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya di kantor mejanya kurang bagus, kurang ergonomis, beli atau pakai sanggahan yang di punggung tuh, kan banyak tuh di online sekarang gitu, biar punggungnya enak, biar pekerjaannya tetap lancar gitu. Itu sih. Oke, paling dengan kita melakukan stretching gitu ya dok ya, supaya bisa Mhm. kan. Oke. Nah dok, gimana jadinya nih dok kalau kita itu tidak melakukan peregangan setelah bangun tidur? Oke, kalau ngomongin kita kurang peregangan ya, itu sebenarnya bisa bikin otot itu kaku. Jadi balik lagi ke otot lagi. Nah, setelah tidur otot kita itu lebih kaku karena kita kan tidak bergerak gitu. Jadi pergerakan awal atau stretching pada bangun tidur itu menurut penelitian ya bisa pas kita berangkat kerja atau kita memulai hari itu lebih enak. Karena apa? Badan itu lebih seger. Karena otot-otot kita sudah dipanaskan lah dari rumah gitu. Jadi mau jalan atau misalnya ngejar MRT gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Otot itu tiba-tiba pegel gitu. Jadi apa namanya? Yaitu salah satu apa namanya? Efek gitu. Jadi yang tadi solusinya peregangan ringan 3 sampai 5 menit setelah bangun, terutama di area punggung, bahu sama kaki gitu. Oke, jadi emang sebenarnya untuk peregangan saat kita bangun tidur itu sebagai pemanasan gitu ya dok ya? Betul. Nah dok, mengenai kesehatan mental nih dok, dampak kebiasaan dengan adanya multitasking itu terhadap kesehatan mental dan juga produktivitas itu bagaimana dok? Oke, kesehatan mental ya. Jadi multitasking terhadap kesehatan mental. Oke, jadi pekerjaan banyak nih yang mengharuskan kita untuk multitasking dan segala macam. Kita harus bisa banyak hal, kita harus bisa fokus ke banyak hal. Nah sebenarnya menurut jurnal-jurnal itu multitasking sendiri itu tidak efektif sebenarnya dalam melakukan pekerjaan kita gitu. Ya kalau dilihat secara umum mungkin keren atau sebagainya, jadi anggap wah kita bisa multitasking, padahal secara jurnal dan penelitian itu tidak baik. Karena apa? Bisa salah satunya dampak negatifnya ke kesehatan mental dan aktivitas fisik. Yang pertama, negatifnya kita kalau multitasking otomatis apa? Meningkatkan stres. Jadi otak dipaksa fokus ke banyak hal sekaligus, otomatis bikin cepat lelah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, otomatis kerjaannya kita akan terhambat karena iya multitasking itu kita harus fokus ke banyak hal, seringnya malah pekerjaan itu nggak selesai gitu. Lebih baik kita fokus ke satu hal, baru pindah. Nah, terus yang ketiga, resikonya apa? Risiko burnout lebih tinggi daripada kita melakukan single tasking gitu. Otomatis
kita menghindari dari burnout dong. Jadi lebih baik solusinya adalah metodenya single tasking. Yang kedua ada teknik namanya Podomoro. Mungkin di sini teman-teman Minji ada yang tahu teknik Podomoro. Jadi teknik Podomoro itu kita mengerjakan sesuatu, fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Jadi habis 25 menit kita fokus kerjain satu hal, habis itu 5 menit kita istirahat, mau main HP atau kita cuma diem doang dan segala macam. 5 menit di timer. Habis itu udah 5 menit, oke, kita kerjain lagi. Gitu, namanya teknik Podomoro. Dulu saya pernah, maksudnya udah sering pakai teknik itu buat belajar dulu pas di koas buat belajar, karena namanya belajar ya pasti capek. Jadi caranya itu salah satu caranya 20 menit kita fokus, 5 menit kita istirahat. Bukan Agung Podomoro ya. Ada yang di komen itu. Oke, jadi memang kita paling tidak tuh ada istirahatnya gitu ya dok ya, untuk Iya, mendinginkan. betul, betul. Oke, nah kalau untuk stresnya sendiri nih ya dok ya, itu bisa mempengaruhi nggak sih dok ke kesehatan kita atau mungkin kesehatan kulit gitu? Oke. Stres bisa bikin permasalahan kulit Hmm. gitu. Mm-mm. Oke. Stres bisa menyebabkan permasalahan kulit. Betul, karena stres itu bisa mempengaruhi sebenarnya nggak kulit aja, tapi semua hal. Tapi kalau salah satunya kulit, iya benar banget. Karena apa? Bisa dari segi kedokteran ya, bisa meningkatkan produksi kortisol. Nah, kalau kita meningkatkan produksi kortisol, otomatis jerawat-jerawat, minyak berlebih. Ya. Jadi minyak berlebih itu bisa menyebabkan jerawat itu tadi. Terus yang kedua, memicu peradangan. Nah, memicu peradangan itu bisa memperburuk kondisi. Misal kalian nih yang punya eksim, psoriasis misal atau dermatitis. Nah, itu tuh bisa memperparah lah. Jadi kita udah punya sakitnya, dengan stres kita lebih diperparah. Gitu. Terus yang ketiga, bisa menghambat regenerasi kulit gitu dengan keadaan stres. Solusinya gimana? Solusinya adalah ya dikelola stresnya gitu. Kita boleh aja stres, tapi kita kelola. Gimana kita kelola dengan baik? Misalnya ya ada healing, misalnya. Terus yang kedua dengan olahraga. Olahraga itu adalah salah satu untuk melepaskan apa ya, stres itu dengan maksimal gitu. Olahraga yang kalian suka aja, nggak usah ikut-ikut orang. Misalnya sekarang lagi lari nih, ya nggak perlu lagi rame lari, ya nggak perlu, yang kalian suka aja. Misalnya badminton kalian suka, ya udah lakuin aja, ajak teman-teman kalian, hilangin stresnya pakai itu. Sama tidur cukup, dan misal ada teknik relaksasi kayak tarik nafas buang, itu juga salah satu cara biar stres. Otomatis kalau stresnya hilang, kulitnya mau nggak mau akan bagus gitu. Jadi kita mungkin juga dengan melakukan hobi gitu ya dok Ya, ya. betul hobi. Oke. Nah kalau kita melakukan olahraga itu kan kita terdapat adanya keringat berlebih nih dok. Mm-mm. Itu kadang kan ada yang memiliki bau badan itu kurang sedap juga. Nah itu Oke. ada Bau gitu fakta. ya, bau badan ya. Nah untuk fakta bau badan yang banyak orang tidak tahu itu apa sih dok? Mungkin dengan proses bau badannya atau apa nih? Oke. Sebenarnya kalau dari orang awam sendiri bilang kalau bau badan itu memang karena ya keringatnya orang itu gitu. Padahal secara faktanya, menurut penelitian, apa tubuh kita atau keringat kita itu tidak bau. Yang bau itu adalah bakteri, bisa dari makanan, bisa memang dari faktor genetik atau hormon tertentu gitu. Yang pertama memang bakteri. Jadi ketika kita keringetan, otomatis bakteri-bakteri itu lebih suka berkumpul di tempat-tempat itu karena lebih lembab gitu ya. Jadi penyebabnya adalah bakteri. Terus yang kedua adalah makanan tertentu, misalnya kayak bawang, alkohol. Itu rata-rata bisa menimbulkan, jadi kayak makannya bawang banyak gitu ya, bukan bawang udah dimasak, jadi makan bawang langsung, bawang putih, bawang merah, itu bisa menyebabkan bau badan itu seperti bawang. Terus yang ketiga, ya memang ada faktor genetik tertentu untuk orang-orang yang memang punya genetik
untuk punya bau badan berlebih. Jadi memang disarankan untuk punya yang genetik tertentu, disarankan untuk lebih sering mandi karena apa? Membersihkan yang bagian lembab dari yang misalnya habis olahraga gitu ya. Sama bisa pakai deodoran yang alami dan konsumsi makanan yang sehat-sehat aja gitu. Kurang-kurangin yang tadi yang udah disebutkan. Oke, jadi Gitu. untuk dari bau badan sendiri itu bukan dari keringatnya justru ya dok ya? Iya, betul, betul. Jadi memang dari sesuatu yang ada di situ di keringat kita. Gitu. Oke. Nah dok, tadi kan mengenai stres itu kita juga kan perlu waktu tidur yang cukup. Nah, Waktu dok, pengaruh posisi tidur terhadap kualitas tidur dan juga kesehatan tulang belakang kita. Oke, posisi tidur terhadap kesehatan tulang belakang. Posisi tidur sebenarnya kalau dari jurnal itu yang posisi terbaik adalah miring ke kiri. Jadi posisi kita tuh miring ke kiri. Karena apa? Bagus buat pencernaan dan jantung. Jantung itu lebih tidak bekerja keras untuk memompa darah dan pencernaan juga lebih baik gitu. Dari lambung, pencernaan gitu. Jadi miring ke kiri kalau bisa. Terus yang kedua, memang posisi telentang juga bukan bagus, oke, gitu. Bagus buat tulang belakang karena bisa bikin tulang belakang itu lebih rileks gitu kalau kita telentang. Nah, yang tidak disarankan sebenarnya adalah tidur tengkurap gitu. Jadi tidur tengkurap itu bisa bikin sakit leher sama punggung. Ya karena apa? Ya kalau tengkurap kan kita nggak mungkin kebantal gini kan, gitu kan? Pasti kita gini, gitu. Nah kalau kita gini terus di bagian sini tegang. Kalau kita tiap malam tidur gitu, otomatis bagian sini dan bagian punggung akan tegang terus-terusan, nggak bagus untuk jangka panjang. Gitu. Jadi kaku gitu ya dok ya? Kaku betul. Jadi hadap kiri yang paling bagus. Hadap kiri. Oke. Gitu. Nah dok, kenapa sih kita tuh penting gitu ya dalam memilih waktu tidur yang konsisten? Oke, tidur konsisten. Kenapa penting? Hmm. Jadi sebenarnya tidur yang konsisten itu lebih penting daripada durasi kita tidur. Oke. Tidur yang konsisten lebih penting daripada durasi kita tidur. Karena apa? Misal, Senin kita tidur 8 jam. Bagus. Selasa, kita tiba-tiba tidur cuma 2 jam. Rabu, tidurnya cuma 5 jam. Kamis, tidurnya 2 jam lagi. Jumat sejam malah. Nah, jadi durasi itu ternyata tidak terlalu penting sekarang karena yang paling penting adalah konsistensi dari kita setiap hari tidur di jam yang sama. Jadi misalnya hari Senin kita pengen tidur jam 10, yaudah tidur jam 10 setiap hari. Dan selalu 8 jam. Misalnya 8 jam, Senin 8 jam, Selasa 8 jam, Rabu 8 jam, Kamis 8 jam. Nah, itu lebih baik daripada kita apa ya sebutnya kan utang ya orang itu ngutang kan, jadi kayak Senin oh yaudah gue ngutangnya besok paginya gue tidur, nggak bisa karena pengaruhnya dari segi kedokteran adalah ritme sikardiannya itu terganggu. Jadi ritme sikardian itu ritme dari otak ya untuk menentukan kita tidur itu di waktu yang sama gitu. Kalau kita berubah ya tubuh ya bingung jadinya gitu. Nah, fungsinya apa kalau kita melakukan itu terus-menerus? Ya otomatis konsentrasi kita dan daya ingat kita itu lebih baik pada misalnya lebih baik pada misal anak-anak yang memang lagi pertumbuhan, anak remaja gitu. Nah, terus yang kedua, apa namanya tidur yang konsisten tadi bisa meningkatkan fungsi otak tadi. Khusus memang buat anak-anak, tapi kalau dewasa ya memang fungsi untuk menyegarkan tubuh kalau pada orang dewasa. Jadi bukan lagi tentang membantu daya pikir, tapi untuk membantu kita itu bangun itu seger. Tiap hari itu kan kadang tuh kita bangun aja nggak seger gitu. Nah ini fungsinya kita konsisten tiap hari tidur yang sama, kalau bisa jangan begadang gitu. Dan apa namanya yang terakhir bisa membantu juga dari
keseimbangan hormon. Misalnya kayak perempuan nih, yang misalnya haidnya lagi terganggu gitu, jarang-jarang. Nah, coba tidur dulu konsisten, olahraga yang baik, yang bagus, konsisten tiap hari. Nah, lihat perkembangan ke depannya gitu. Nanti dilihat apakah membaik apa gitu. Oke, jadi untuk tidur yang konsisten itu memang diperlukan daripada kita tidurnya Ya, itu mungkin dengan durasinya gitu ya dok ya. ya, Cuma betul. juga tapi mungkin tidurnya di begadang malam hari dini hari. Nah, nah itu kan banyak tuh. Mhm. Oke. Nah, oke dokter terima kasih untuk telah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Minjinya. Oke, sekarang kita Oke, memasuki sesi kedua dari berbagi informasi. Jadi buat Sobat Minji boleh yang mau tanya-tanya nanti tulis di kolom komentar. Nanti akan Minji pilih beberapa pertanyaan. Seperti itu. Oke, ini udah ada pertanyaan dok dari Kakak Fem. oke. Kak, Kak saya udah istirahat dengan cukup, tapi kenapa selalu merasa lelah? Saya juga udah sering minum air putih. Oke. Jadi udah tidur cukup Udah tapi ya. masih ngantukan gitu. Oke, sebenarnya ini kompleks, cukup kompleks. Jadi yang pertama, tidur cukup itu artinya gimana? Kadang ada beberapa orang tidur cukup itu misalnya eh, 5 jam gitu. Padahal yang benar adalah 8 jam per hari dan harus malam. Maksudnya tidur tuh harus malam. Nggak jam 1 malam baru bangun pagi jam 8 itu nggak benar. Ya tidur misalnya dari jam 9 atau jam 10 bangun jam 5 untuk sholat subuh misal. Udah, itu nggak usah tidur. Itu karena semakin siang kita bangun, semakin kita tubuh itu yang tadi ritme sirkadiannya terganggu. Yang harusnya pagi itu bangun, tapi kita masih tidur, jadi tubuh tuh bingung gitu. Terus yang kedua, misalnya udah minumnya bagus, tidurnya bagus, berarti apa yang ketiga? Kemungkinan ya tadi stres. Stresnya dikelola dulu. Stres dikelola, baru kita pikirnya plong, misalnya segala macam dalam segi pekerjaan, itu misalnya ada masalah pekerjaan, coba dikelola dulu. Terus yang ketiga, banyak yang merasa masih ngantuk ketika bangun. Kalau yang ketiga, menurut saya sendiri, itu dari segi makanan. Karena dari segi makanan pun itu mempengaruhi juga. Kalau kita makannya nggak benar eh, dan makannya itu pas menjelang tidur, otomatis tubuh itu tidak tidur. Jadi kita yang tidur tapi pencernaan itu nggak tidur karena masih ada makanan. Jadi kalau bisa terakhir makan itu misalnya jam 9 malam, baru baru tidur tuh jam 11 atau setengah 11. Kasih waktu gitu biar pencernaan tuh sampai turun bawah semua gitu. Sama ya kalau bisa dikurang-kurangin dari karbonya, perbanyak protein. Karena karbo itu bisa bikin ngantuk apalagi yang simplex, contohnya es teh manis, yaitu gula-gulanya atau kue-kuean. Nasi putih pun sebenarnya itu kategorinya masih karbohidrat simplex. Kalau mau misalnya habis makan nasi putih kok gampang ngantuk, habis makan nasi padang gitu ya, kok sering ngantuk, coba makan tiap hari pakai nasi merah, diganti. Soalnya sekarang saya juga udah makannya nasi merah, masaknya juga pakai dada ayam, yaitu bumbunya nggak digoreng, jadi di air fry. Udah makan itu sama sayur. Jadi setiap hari udah gitu karena kenyangnya lama, bikin nggak ngantuk, jadi mau makan tuh nggak beban gitu. Gitu sih. Jadi emang dari pengaruh makanan juga sangat mempengaruhi ya dok ya. Iya, Apa mempengaruhi banget. makanan Bener. yang gula-gula itu emang bikin cepet banget ngantuk ya Iya, dok ya? betul. Oke. Ada pertanyaan dari Kakak Tina. Assalamualaikum dok, ketika tidur saya sering merasa kaki seperti kram atau ketarik gitu dalam beberapa menit. Itu kenapa ya dok? Keren. Balik lagi ke tadi. Udah rajin olahraga apa belum? Udah rajin stretching setelah bangun apa belum gitu. Kalau masih itu aja belum, berarti memang dari situ gitu. Otot-otot kan butuh di peregangan gitu. Apalagi eh iya pekerjaan
kita kan lebih banyak main HP, tidur di rumah, apa tidur di kamar, tiduran doang. Aktivitas fisiknya itu sangat berkurang, otomatis otot-otot itu ya sering kram, wajar banget. Kecuali orang yang sudah olahraganya rutin itu terus udah semua ternyata masih kram, nah itu harus dicurigai ada masalah lain. Tapi kalau misalnya emang ternyata dari olahraganya emang udah jarang dan konsumsi makannya itu tidak yang bergizi, makannya seblak terus setiap hari ya, ya wajar-wajar aja Oke, gitu. jadi dilihat juga dari kebiasaan kita itu seperti apa gitu ya dok ya. Iya, betul betul banget. Oke, ini ada pertanyaan juga dok dari kakak Siti Larasati. Kalau Hmm. hari, dok, kalau tiap hari tidur jam 10 malam, bangun jam 2 malam, itu gimana buat kesehatan jangka panjangnya dok? Soalnya malam itu masak buat jualan paginya. Apa sering bangun malam? Ya, dia tuh tidur jam 10 malam, Hmm. tapi jam 2 malam karena dia oh ya 2 pagi, 2 pagi ya, Oke. tapi karena dia mau ada jualan di pagi harinya Oh gitu. gitu. Kesehatan jangka panjangnya bagaimana? Kalau dari segi kesehatan jangka panjang, jadi pertama gini dulu. Eh, Kalau dari segi apa namanya realistisnya, orang yang pekerjaan kayak gitu memang sulit. Karena apa? Contohnya pekerjaan shift-shiftan, terus pekerjaan yang kayak tadi, jadi harus bangun malam buat masak, paginya jualan. Baru habis itu bisa tidur. Gitu. Nah, itu sebenarnya sulit karena ya shift-shiftan kayak dokter juga shift-shiftan gitu kan, pagi, siang, jaga malam kan nggak tidur gitu. Dari segi kesehatan ya memang tidak bagus gitu. Caranya em, kalau bisa curi-curi untuk olahraga setidaknya dengan posisi seperti itu, misal pekerjaan shift-shiftan, setidaknya diselingi dengan olahraga yang rutin gitu. Jangan sampai udah shift-shiftan pekerjaannya, olahraga juga enggak, makannya juga aneh-aneh gitu. Ya memang double-double nantinya. Seenggaknya dari segi pekerjaan aja yang nggak benar, tapi yang dari lainnya yang benar. Makanan, terus olahraganya yang bagus gitu, olah pikir, kemudian kelola stresnya itu bagus. Iya, setidaknya hanya satu nih yang jadi penghambat, tapi kan sisanya kita melakukannya itu yang bagus gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kita seimbangkan Hmm, juga dari beberapa hmm, ya dok ya. hmm, betul, seimbang, harus seimbang semua. Ada pertanyaan lagi dok dari kakak Lumpri. Oke. Tidur siang itu bagus untuk meningkatkan produktivitas kerja dok? Tidur siang, ya kan disebutnya power nap ya. Sekarang kalau orang-orang pada tahu power nap. Nah, power nap ini memang disarankan kan di sekolah-sekolah di luar negeri, apalagi di Indonesia. Pernah baca berita baru-baru ini udah lagi eh, dilakukan ya itu. Karena tidur siang itu memang terbukti bisa meningkatkan buat anak-anak, meningkatkan daya ingat, kecerdasan dan juga fungsi otak gitu. Jadi setidaknya ya 30 menit tidur siang itu udah cukup. Jadi bukan lama. Konsepnya itu power nap. Jadi sebentar tapi dalam gitu. Sebentar tapi dalam. Jadi tidur dalam. Jadi 30 menit habis itu bangun udah seger. Gitu. Lakuin setiap hari. Itu memang bagus untuk sekarang, apalagi anak-anak gitu ya. Karena memang sepertinya untuk di negara-negara lain juga sudah Hmm, mempraktekannya ya dok ya. ya, betul betul bang. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau tadi itu tidur siang, ini tidur sore dok. Dok, kenapa tidur sore bikin pusing? Oke, oke. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi juga. Jadi beberapa kali dulu pas zamannya SMA ya, juga lumayan sering tidur sore. Ternyata kok pas bangun kok kayak orang capek, deg-degan segala macam gitu. Nah, kalau dari segi kedokteran sendiri memang tidak disarankan gitu. Tidur sore itu eh, ya memang tubuh itu eh, jadi tubuh itu bingung tadi dari ritme kardiannya sendiri. Terus yang kedua, memang sore itu kan bukan waktunya untuk tidur dan bukan waktu tidur yang lama. Kan kita kadang sore itu berapa jam, 2 jam, 3 jam gitu, dari jam 4 sampai maghrib baru bangun gitu.
Karena yang memang disarankan kalau bukan waktu tidur adalah tidak lebih dari 30 menit. Kayak tidur siang, tidak lebih dari 30 menit, 20 menit gitu, 10 menit. Gitu. Udah cukup gitu. Nah, tidur sore kadang kita mikirnya adalah tidur beneran tidur malam gitu. Jadi tubuh itu mengkompensasi hal itu, jadi bingung, jadi misal deg-degan dan segala macamnya. Jadi tidak disarankan. Dan dari segi agama kan juga nggak boleh ya tidur sore itu. Gitu. Karena bikin linglung juga ya dok ya. Iya betul, bukannya seger malah capek. Ya, jadi makin pusing. Oke, ini sepertinya ada lagi pertanyaan dari kakak Hani. Kakak Hani Heni, dok, apakah benar tidur malam lebih bagus lampu dimatikan atau tanpa cahaya terang? Oke, bener, bener banget. Karena apa? Tubuh itu butuh apa namanya? Kayak gini. Jadi tubuh itu nggak tahu kapan pagi atau siang atau malam. Jadi butuh penerang apa? Butuh dimatikannya cahaya itu biar tubuh tuh tahu, oh ini kalau ini tuh malam gitu. Tubuh ini tahu kalau itu tuh malam. Jadi contohnya harus cahaya gelap, jangan remang-remang, harus gelap sekalian, bener-bener nggak ada cahaya gitu. Fungsinya apa? Untuk ya aktivasi dari ritme sirkadiannya tadi. Dan juga kan mata ini masih bisa nembus ya, jadi kalau misalnya kita merem tapi ada cahaya kan masih kelihatan tuh, ya kan. Jadi kalau kita merem nggak ada cahaya, baru tubuh oh ternyata ini malam, harus tidur, harus regenerasi. Nah, itu bisa lambat laun untuk jangka panjangnya bisa memperbaiki dari kualitas tidur sama kebugaran pas bangun, kebahagiaan. Jadi setiap hari tidur gelap, bangun gelap total, ya jangan cuma sehari, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Nanti lihat di ya ujungnya gimana, pasti lebih enak gitu. Berarti biarpun menggunakan lampu tidur itu gimana dok? Kalau menggunakan lampu tidur dok? Lampu tidur itu sebenarnya um, kan tetap remang ya, lampu tidur itu tetap ada cahaya. Yang memang disarankan itu tidak ada cahaya sama sekali, benar-benar gelap gulita sebutannya. Jadi percuma kalian tidur tapi masih ada lampu, itu sayang banget gitu. Mending lampunya terang aja gitu. Dan eh, kan kalian pengennya kan tidur itu nyenyak itu karena remang. Ya udah coba, kalau misalnya kalian takut nih, ya coba remang dulu, nanti lama-lama oh matiin. Jangan mikir takut juga, jangan mikir yang lain-lain juga gitu. Mikir pengen tidur gitu. Oke, berarti emang kalau misalkan mau gelap, mending gelap sekalian aja gitu ya dok ya. Betul. Nyenyak gitu ya dok kalau tidurnya pakai nggak pakai lampu. Iya, iya sih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dok dari kakak Desi. Mhm. Kenapa di Indonesia banyak remaja jompo? Apakah faktor modernisasi terkait teknologi dan gadget bisa mempengaruhi? Iya. Kenapa sekarang tuh lebih apa ya? Lebih orang tuh bukan bangga ya, lebih kayak dong, oh muda jompo segala macam, masih muda udah jompo gitu. Sebenarnya kita harus udah jangan ke arah sana, karena udah trennya kan sekarang orang lari, udah event larinya udah kayak gimana. Itu bagus banget itu sekarang. Jadi untuk sehat itu, untuk semua orang nih rata-rata sehat itu udah jadi gaya hidup. Sehat itu jadi bukan bukan tentang jadi sehat itu bukan tentang kita pengen sehat, tapi tentang kita pengen hidupnya tuh, kualitas hidupnya tuh enak gitu nanti ke depannya, nggak sakit-sakitan, bangun tidur nggak capek gitu. Itu kan lebih kualitas hidup. Sehat kan kita nggak ngerasain sekarang, ngerasain kan nanti. Yang kita rasain sekarang adalah kualitas hidup kita tuh lebih enak gitu, stresnya berkurang, tidurnya nyaman, pas bangun seger gitu, nggak gampang sakit aja udah enak loh. Kita jarang kayak gede aja udah enak loh. Karena apa? Banyak banget, karena saya juga jaga IGD ya, banyak banget anak muda itu keluhannya pasti keluhan lambung. Datang ke IGD itu pasti keluhannya lambung. Kalau ditanya habis makan apa, makan seblak. Habis makan pedes, habis makan asem, habis
jarang makan, telat makan dan sebagainya. Jadi iya, itu kan karena ini ya, kesalahan diri sendiri gitu loh. Kan nggak nggak enak masa tiap apa IGD, tiap apa IGD. Boleh-boleh aja makan seblak tapi dibatasin, misalnya dibatasin, nggak usah terlalu pedas. Terus kalau bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya udah setiap hari yang normal-normal aja. Makanan rumah tuh enak loh. Makan rumah tuh nasi, ada sayur bening, ayam tuh enak loh. Kenapa kalian lebih memilih seblak gitu loh, daripada yang lain gitu. Nah, jadi eh, makanan, apa gerak tubuh, pola tubuh, dan ya dan apa pikiran itu pokoknya mempengaruhi semua tuh makanan, pikiran, dan tubuh, gerak tubuh itu mempengaruhi semua memang. Itu jadi kalau bisa sehat itu enak loh. Maksudnya enak tuh kita nggak ngeluarin uang banyak, jadi ngeluarin uang banyak ya dari makanan yang kita makan gitu. Tapi buat jangka panjangnya kan tubuh tuh berterima kasih gitu sama kita karena dikasihnya tuh yang enak-enak, maksudnya bergizi, nggak yang terlalu pedas gitu. Jadi kalau bisa hindari seblak-seblakan gitu. Ayo kita galakan jangan makan seblak lagi ayo. Karena katanya kalau anak muda sekarang itu seblak for life, Dok, Nah katanya. itu makanya gimana ya, Oke. seblak Nah, nggak baik buat cewek apalagi rahimnya. Bener banget. jadi PCOS emang ya PCOS tuh. sengaruh itu juga ya, Dok ya, ke rahim perempuan ya, Dok ya. Iya benar-benar. Makan makanan nggak sehat. Iya nggak cuma seblak, cuma kan yang lagi rame memang kan seblak gitu loh. Nah, generasi anti seblak tuh, bener. Ayo, ayo gitu. Iya gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan emang suka nih sama seblak, mungkin dibatasi tuh. Nggak ada gizinya juga, seblak juga kan karbohidrat tuh nggak perlu banyak sama tubuh, yang perlu itu protein buat membentuk otot, buat ke otak dan sebagainya. Karbo itu kalau kita pekerjaannya bukan pekerjaan berat, nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi makan karbo itu untuk pekerjaan bisa pelari atau tukang bangunan butuh energi yang banyak. Tapi kalau kita kerjanya kantoran, duduk doang, perbanyak aja ayam, misal pesan ayam 2 gitu. Telur 2 gitu, jangan nasinya 2. Oke, terima kasih Dokter Kevin untuk materi-materinya Oke, nih. sama-sama. Jadi banyak banget juga nih informasi baru ya yang Minji dan juga mungkin Sobat Minji dapatkan. Atau boleh banget nih buat Dokter Kevin mungkin memberikan closing statement atau kata-kata nih kepada Sobat Minji. Oke, dari yang tadi udah dibahas ya, sebenarnya adalah intinya kita mengubah perubahan-perubahan kecil kita, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kecil, nantinya itu akan berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Jadi contohnya, kita benerin dari postur duduk, kalau kita kerja kantoran, pola tidur, minumnya yang rutin, maksudnya air putih yang rutin, itu sama manajemen stres, pola pikir, dan makanan itu hal-hal kecil kan, nggak perlu yang gimana-gimana, nggak perlu urusan apa kayak protein sus apa pakai whey protein minum segala macem harus dada ayam, nggak perlu. Yang penting kecil-kecil dulu itu. Jadi kita selalu didoktrin dulu makan nasinya yang banyak gitu kan, seringnya dibilang ayo nambah nasinya, padahal itu salah. Sekarang kalau kita punya anak ayo bilang ayo ayamnya tambah lagi, nasinya nggak apa-apa dikit. Jadi nanti sampai dewasa dia punya pikiran bahwa oh yang gue butuhin itu adalah protein atau ayam. Jadi ketika dia udah dewasa dia pasti kepikirannya adalah nasi itu nggak perlu banyak karena diajarin dari orang tuanya dulu adalah protein yang banyak gitu. Sama yang kedua adalah kita itu perlunya adalah mencegah. Sekarang itu adalah zaman sekarang apalagi udah
2025 lah ya, kita tuh bukan mengobati lagi, jadi jangan sakit dulu baru kita obati, tapi kita harus mencegah. Mencegahnya dengan apa? Biar nggak ke IGD, sakit lambung, berarti kita nggak boleh apa? Jangan makan seblak. Jadi kita harus menahan makan seblaknya, jangan berpikir bahwa ya udah diobatin gampang, nanti diobatin gampang gitu ya. Harus coba deh sekarang dicegah gitu. Jadi ayo lebih peduli sama kebiasaan-kebiasaan baik tiap hari dibandingkan kita berpikir yang sangat jauh ke depan, tetapi kebiasaan sehari-hari kita tuh masih belum bagus gitu. Oke, terima kasih Hmm. dok. Nah, kita menutup berbagi informasi pada hari ini. Waji itu mau bagi-bagi hadiah untuk para pemenang yang aktif dan juga menyimak materi dari tadi. Mungkin nanti dari dokter bisa memberikan pertanyaan nih untuk Sobat Minji Oke. ya, nanti di kolom komentar. Oke, ini ya pertanyaan ya. Ya. Oke. Dari yang tadi udah saya sebutkan tentang teknik yang harus kita fokus 20 menit, istirahat 5 menit sekali, itu apa namanya? Oke. Jadi sebutan tekniknya Iya, itu. sebutan tekniknya. Oke. Sebutan tekniknya tadi itu apa namanya? Tuh teknik, siapa tuh yang Vivit, Oke. Vivit underscore ANN 25, teknik Podomoro, Ada betul. Kakak Vivit underscore AN. Terima kasih nih buat Kakak Vivit. Teknik Podomoro ya dok Ya, ya, yang betul ya dok. Oke. Mau lagi nggak nih? Selamat nih buat Kakak Vivit. Yeay, selamat buat Kakak Vivit. Lagi nggak nih Kak? Banyak yang mau. telat nih jawabnya. Yang lain udah telat nih. Buat teman-teman yang telat, jawabnya tadi mau lagi nggak nih kuisnya? Coba kalau mau lagi, tulis di kolom komentar, mau kuis lagi. Kira-kira, wah mau. Satu lagi. Oke. Satu lagi ya pertanyaannya. Di Hmm, Dr. Kevin. Oke, satu lagi. Makanan, jangan deh, jangan. Ini aja. Tidur yang paling bagus menghadap mana dan alasannya apa? Oke. Posisi tidur yang paling bagus dan alasannya apa gitu ya dok? Mm-mm. Oke. Nih, yuk satu lagi nih kesempatan terakhir nih buat Sobat Minji. Kiblat dong katanya. Aduh, Waduh. bagus sih memang. Itu yang benar tuh si Ada yang benar nih dok. Syafira Jaza. Wah, Zaza. Betul, Syafira. Ke kiri karena untuk jantung dan pencernaan. Betul ya dok betul. ya? Yeay, selamat kakak Syafira. Oke. Udah. Oke. Selamat nih tadi untuk kakak Syafira. Dan buat dokter Kevin nggak kerasa ya dok ya, kita hampir 1 jam berbincang. Minji mau ucapkan terima kasih banyak juga untuk Makasih dokter juga. Kevin atas waktu luangnya dan juga sharing ilmunya dengan followers Waji. Oke, semoga bermanfaat ya yang tadi udah tadi diomongin gitu. Amin. Oke, terima kasih dokter Kevin. Kasih. Sehat selalu ya dok ya. Semoga kita kembali. Ya. Salam untuk kakak istri. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Oke, gimana nih buat Sobat Minji yang tadi ada kakak Syafira, selamat, dan juga ada kakak siapa ya yang pertama ya? Kakak, tadi aku udah sebelumnya. Selamat buat teman-teman yang sudah memenangkan kuisnya. Lagi dong. Oh, dan juga kakak Vivit. Nanti buat kakak Syafira dan juga kakak Vivit langsung DM ke Instagramnya YG ya. Oke, kakak Vivit nanti langsung aja DM ke Instagram YG. Nah, sekarang ya saatnya kita
pengumuman giveaway YG ya. Sekarang saatnya kita pengumuman giveaway YG. Jadi siapa di sini yang kemarin sudah ikutan giveaway? Siapa kemarin yang sudah ikutan giveaway? Coba dong tulis di kolom komentar. Boleh coba tolong tulis di kolom komentar. Yes, siapa nih kemarin ya? Karena Minji akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang kemarin sudah ikut giveaway. Minji akan apa nih? Pengumumannya. Langsung aja. Ada berapa kakak? 10 ya? 6. Oh, maaf, ada 6 ternyata ya. Oke, jadi ada 6 ya, ada 6 pemenang ya. Jadi Minji udah pegang nih, listnya ada di handphone ya. Sudah ada 6 orang pemenang yang tentunya nanti akan memenangkan hadiah atau giveaway-nya. Siap-siap ya teman-teman ya, siap-siap semuanya. Yang pertama itu ada kakak @nandang_az dari Tasik. Wah, ada kakak Nandang. Kakak Nandang selamat, kamu memenangkan giveaway-nya. Oke, kakak Nandang selamat. Oke, itu kakak Nandang yang pertama. Lalu yang kedua ada kakak IceBooms. Gimana sih? Icebooms. Ada kakak Icebooms gak nih? Wah, ada balon malah. Ada kakak Icebooms. Lalu yang ketiga ada kakak Tina Nakris. Wah, ada kakak Tina Nakris nih di sini. Selamat kakak Tina Nakris. Lalu selanjutnya ada kakak @sylvie_nrn_. Oke, ada kakak @sylvie_nrn_. Lalu yang kelima itu ada kakak @lusti_razik. Ada Lusti_razik. Lalu yang terakhir itu ada kakak @iva.f.rahmah. Wah, ada kakak Iva muncul. Kakak Iva selamat sudah memenangkan giveaway-nya. Itu dia dari ke-6 pemenang giveaway-nya ya. Jadi buat sobat Minji di sini yang masih belum memenangkan giveaway atau mungkin belum memenangkan kuis gitu ya, jangan berkecil hati. Karena selanjutnya nanti bakal ada tentunya bakal ada terus giveaway YG yang berhadiah ratusan hingga jutaan rupiah. Jadi buat teman-teman di sini tetap stay tune ya, dan juga ikuti sosial media dari YG untuk mendapatkan informasi dan tentunya hiburan dari kami. Jadi besok Februari ada giveaway lagi. Besok bulan Februari kita juga akan ada giveaway. Jadi buat sobat Minji di sini yang mungkin masih belum follow, boleh di follow supaya nanti bisa mendapatkan kejutan-kejutan menarik gitu ya dari YG. Oke. Buat teman-teman yang tadi masih belum yang masih ketinggalan siapa aja sih pemenang giveaway-nya, nanti akan kita tulis ya di caption live kita. Jadi ditunggu aja. Oke, terima kasih buat lucu banget. Yang udah pernah Terima menang juga, kasih. yang udah pernah menang juga bisa dapat kesempatan menang lagi. Yang Nah, penting tetap tuh. aktif. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah pernah berkesempatan untuk menang, besok langsung ikut lagi nggak apa-apa, Iya. boleh gitu ya. Juga ada kesempatan. Juga menang. akan ada kesempatannya. Boleh ada kesempatan gimana sih? Iya, Pokoknya siapa gitu tahu ya. menang Siapa 2 tahu kali. menang 2 kali. Iya, bye-bye. Oke, bye-bye, sampai jumpa bulan depan, Beb. Nanti kan THR wajib. Wah, ada THR wajib, jadi jangan lupa di follow. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.